Jabal Rahmah adalah bukit bebatuan yang tingginya sekitar 70 meter. Di tengahnya ada tugu atau monumen yang terbuat dari beton persegi 4 berwarna putih. Lebarnya 1,8 meter dan tingginya 8 meter. Letaknya di tepi padang Arafah yang merupakan daerah pinggiran timur Makkah. Jabal Rahmah sering dikenal sebagai Bukit Kasih Sayang. Berasal dari kata rahmah yang berarti kasih sayang. Merupakan tempat legendaris yang tidak pernah sepi dari kunjungan jamaah haji maupun umroh. Bukit Kasih Sayang, Jabal Rahmah, adalah tempat di mana menjadi saksi 3 peristiwa penting bagi peradaban Islam. Yang sering dikenal orang hanyalah tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Padahal ada peristiwa lain yang menjadi saksi sejarah. Berikut ini adalah rincian tentang 3 peristiwa bersejarah yang harus diketahui umat muslim, yaitu 1. Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa dahulunya berada di surga. Karena melanggar perintah Allah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga. Mereka ditempatkan di bumi yang berjauhan tempatnya. Setelah berpuluh tahun berdoa dan memohon ampunan, maka Allah menerima taubatnya. Allah mempertemukan kembali Nabi Adam dan Siti di Jabal Rahmah. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." TQS Al-Araf 23. Setelah dipertemukan kembali, maka Nabi Adam dan Siti Hawa melanjutkan hidupnya, hingga mempunyai anak keturunan yang banyak hingga akhir zaman. Dalam An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits karya Abu Sa'adat Ibnul Atsir disebutkan, Adam awalnya menolak mengikuti bujukan iblis. Namun, ada desakan dari Hawa sehingga manusia pertama itu pun akhirnya ikut memakan buah tersebut. Bertemu di Jabal Rahmah. Apa yang terjadi setelah keduanya terusir dari surga? Yang jelas, mereka akhirnya diturunkan ke bumi. Namun, di manakah lokasi persisnya mereka diturunkan hingga bertemu kembali? Soal itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, sebagian ulama sepakat, keduanya setelah diturunkan secara terpisah dari surga kemudian bertemu di Jabal Rahmah, Arafah, Jazirah Arab. Al-Imam At-Tabari dalam tarikhnya menjelaskan keterangan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ia mengatakan, Adam diturunkan dari surga ke bumi di negeri India. Abu Soleh meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Hawa diturunkan di Jeddah yang masih bagian dari Hijaz. Kata Jeddah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti perempuan tua. Riwayat lain menyebutkan, Adam diturunkan di Bukit Safa, sedangkan Hawa di Bukit Marwah. Ada pula yang menyebutkan, Adam diturunkan di antara Makkah dan Taif. Ada pula yang berpendapat, Adam diturunkan di India, sementara Hawa di Irak. Betapapun sebagian ulama berselisih pendapat tentang lokasi diturunkannya Adam dan Hawa, kebanyakan mereka bersepakat, kedua insan pertama itu akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah. Sebelumnya, mereka terpisah ratusan tahun lamanya sejak diturunkan dari surga ke bumi. 2. Mimpi Nabi Ibrahim As. Nabi Ibrahim sejak muda sudah senang berkurban. Ratusan ternak akan dikurbankan demi menjalankan perintah Allah. Hingga sempat terucap, jangankan ternak, apapun yang aku miliki jika Allah menghendaki maka akan kuberikan. Hingga setelah berpuluh tahun kemudian, Allah ingin membuktikan janji Nabi Ibrahim. Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim melihat dirinya menyembelih anak kesayangannya, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." TQSH Safat 102. Nabi Ibrahim ragu, apakah mimpi ini dari Allah? Hatinya bimbang.
Kemudian Allah menunjukkan lewat mimpi yang sama hingga 3 kali. Dengan begitu Nabi Ibrahim semakin yakin kalau mimpi itu berasal dari Allah. Beliau menyadari kalau mimpi itu benar dari Allah saat di Jabal Rahmah. 3. Turunnya wahyu terakhir kepada Rasulullah SAW. Di Jabal Rahmah, Rasulullah SAW pernah memberikan dakwah yang menjelaskan kesempurnaan agama Islam. Kabar tersebut disambut gembira oleh umat muslimin. Namun tidak dengan kedua sahabat beliau, Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Keduanya justru menangis karena memiliki firasat akan ditinggalkan Rasulullah. Bagi umat Islam, Jabal Rahmah juga memiliki nilai sejarah penting. Sebab, disinilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu terakhir. Yakni, pada saat beliau menunaikan haji wada, atau ibadah haji terakhir. Wahyu itu adalah surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudaraku, Islam adalah agama yang sempurna. Risalah yang diemban Rasulullah itu sudah disampaikan dengan jelas. Allah ridho dengan ajaran yang dibawa Rasulullah ini, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang hingga akhir zaman. Syariatnya sangat lengkap. Jika manusia mengalami masalah apapun dalam hidupnya, Allah sudah memberikan pedoman dalam menjalaninya. 50.000 Anjakawi, ayo warna-warna 50.000 Anjakawi, 10 real. Ayo bu, ayo warna-warna 50. Hajjah maghfura, umrah maghfura insyaallah. Jar hajjah maghfura, sa'im masykura wa tabadu insyaallah. Ya amin. Ayo. Maka seharusnya semua manusia menjalankan syariat Islam ini dengan penuh ketaatan. Dulu Nabi Adam sempat melanggar perintah Allah, langsung diusir dari surga. Untuk mendapat pengampunan perlu taubat berpuluh-puluh tahun lamanya. Kemudian Nabi Ibrahim diuji ketaatannya oleh Allah. Apakah Nabi Ibrahim betul-betul taat dan cinta Allah? Allah menguji dengan perintah untuk menyembelih Ismail. Ketaatan Nabi Ibrahim tak diragukan. Demi cintanya kepada Allah, maka dengan penuh keikhlasan perintah itu ditunaikan. Sungguh, Allah percaya dengan kekuatan iman Nabi Ibrahim. Hingga Allah berikan gelar Bapa Tauhid, karena sangat memurnikan keimanannya kepada Allah. Kemudian untuk Rasulullah SAW, Allah menyempurnakan ajaran Islam dan meridlai Islam menjadi agama Rasulullah bersama umatnya hingga akhir zaman. Untuk itulah, kita tinggal mengikuti saja ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Menjalankan syariat Islam dengan penuh keyakinan. Semoga Allah meridlai kita. Amin.